Hai, Assalamualaikum. Saya Archie Wirya. Saya volunteer atau juga observer di PDC Kebun Hanif. Em, yang sekarang apa? Jadi kan pertanyaan pertama itu ceritain sedikit tentang kegiatan PDC. Jadi kegiatan PDC di Kebun Hanif ini 2 minggu di bulan Juni. Ini pertama kalinya ada PDC di Bandung katanya. Dan saya melihat banyak sekali ilmu gitu yang bisa diserap gitu ya. Dan yang paling kerasa adalah perbedaannya dibanding PDC yang saya ikut sebelumnya adalah banyak unsur-unsur keislaman yang ditanamkan. Contohnya misalnya materi di awal itu tentang sunatullah, terus ma'rifat bumi gitu, yang mana itu jadinya nyambung sama value yang saya punya gitu. Terus yang paling berkesan adalah kelas-kelas praktek sih ya. Ada yang kita bikin swale, terus bikin A-frame gitu. Tapi juga kalau yang materi-materi di dalam kelasnya juga sangat berkesan sih. Dan teman-temannya juga asik banget. Terus kita walaupun kayak baru kenal, tapi rasanya kayak keluarga gitu dan satu visi lah gitu. Terus harapannya setelah ini PDC, harapannya saya kepengen membuat sebuah kayak database gitu, komunitas permaculture di Indonesia ini harus punya satu peta komunitas gitu, supaya kita bisa saling kenal satu sama lain, bukan hanya di wilayahnya tapi juga di wilayah yang lain gitu, supaya kita bisa saling kolaborasi, terus juga bisa barter, terus dan bisa punya teman diskusi lah gitu. Jadi ya senang banget sih ikutan ini. Ini berkah banget rasanya tempatnya dan orang-orangnya juga, karena ilmu yang dibagikan juga insya Allah bermanfaat dunia akhirat gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Kebun Hanif, Pak Pras, Bu Dokter Putih, terus Kang Afif, Teh Aca, Mas Riwi juga yang menginisiasi, dan juga Kang Rio dan Mas Rian dan semua teman-teman yang juga supporting di sini, dan terima kasih sudah membolehkan saya sebagai volunteer dan observer di PDC. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga. Saya dari keluarga Rumah Ulin, Bandung. Selama saya ikut PDC di angkatan pertama ini, apa yang saya lakukan itu sangat-sangat banyak banget ya, mulai dari materi, praktek, dan yang penting itu berjejaring sih. Karena saya perlu banget yang namanya teman yang sefrekuensi buat ngajak saya ke kebaikan ketika saya dan keluarga mungkin lagi ngalamin lagi kendor ya semangatnya. Nah itu yang terutama sih jejaringnya itu. Kemudian hal yang berkesan di sini banyak banget, karena di sini 14 hari ya, luar biasa 14 hari. Tapi yang pasti yang selama ini ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan, yang paling berkesan itu adalah ketika saya banyak bertemu orang-orang baru, banyak menerima cerita-cerita baru. Justru itu ilmu yang paling mahal selama pelatihan. Bukan materinya, bukan prakteknya, tapi justru pengalaman hidup dari teman-teman baru saya di sini. Kemudian harapan saya mudah-mudahan saya bersama suami dan anak-anak saya bisa menambah jaringan keluarga, terutama pertemanan dan persaudaraan yang memiliki frekuensi yang sama. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Krisna. Saya salah satu peserta di PDC, Permakultur Design Course, batch 1 di Kebun Hanif di Padalarang. Ini course sudah berjalan sekitar 10 hari atau 11 hari. Masih ada tersisa 3 hari lagi gitu ya. Menyenangkan, course-nya sangat menyenangkan gitu ya. Dari hari pertama yang saya benar-benar nggak tahu sama sekali apa itu PDC, apa itu permakultur, seperti dibukakan banyak sekali informasi, dan juga nggak cuman informasi sih, banyak sekali kenalan gitu ya, banyak tips, banyak kenalan, banyak jaringan gitu. Jadi sekarang sudah mulai terbuka, kira-kira nanti mau seperti apa sih gitu. Ternyata tidak sesimpel kita bercocok tanam gitu. Banyak hal yang harus diperhatikan,
nggak cuman tentang tanamannya, tapi ternyata juga tentang tanahnya, tentang sosialnya, tentang masyarakat di sekitar, tentang matahari, tentang air, banyak banget gitu. Menarik. Kalau harapan saya sih setelah ikut pelatihan ini ya, mudah-mudahan saya bisa mengimplementasi ilmu yang sudah ada di lahan yang sudah ada sekarang saya punya, dan juga sekaligus mudah-mudahan ke depannya juga bisa mengajak masyarakat yang lain gitu, terutama masyarakat sekitar di situ sama lingkungan sekitar saya untuk mulai beralih dari gaya hidup yang seperti biasanya kita di perkotaan, beralih ke gaya hidup seperti kakek nenek kita dulu gitu, dengan konsumsi makanan yang lebih sehat gitu, gaya hidupnya lebih sehat. Mudah-mudahan kita semua juga bisa lebih sehat sekaligus juga menyelamatkan bumi. Itu dia. Oke, halo, nama saya Jeffrey. Saya dari Bogor. Kebetulan punya kebun permaculture dan juga CSA, Rock and Roll Farm. Hari ini diundang sama teman-teman dari Kebun Hanif. Kebetulan ada kegiatan permaculture design course, dan hari ini ada kesempatan diajak untuk bergabung untuk sedikit sharing cerita gitu ya. Nah, tadi hari ini saya share mengenai kebun saya Rock and Roll Farm dan juga bisnis model CSA gitu. Jadi CSA atau Community Supported Agriculture itu jadi salah satu bisnis model yang kita laksanakan di kebun. Jadi tujuan kita adalah kita mau bikin adanya sebuah hubungan atau relationship antara pelanggan dan juga petani gitu. Dan tujuannya juga untuk memutus jalur distribusi antara tengkulak, jadi bisa consumer dan pelanggan bisa ada direct connection, sehingga bisa menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan kayak gitu. Udah. Pesannya gimana tadi sama antusiasme audiensnya? Oke. Nah, tadi acara itu atau sesinya tadi tuh lumayan keren banget ya, dan sangat interaktif gitu ya. Tadi dari slot yang dikasih aja 1,5 jam, tapi ternyata tadi hampir 2 jam gitu ya. Karena lumayan ternyata banyak animo antusias dari teman-teman, feedback, masukan dan juga diskusi ya. Jadi mulai dari pemaparan mengenai soal kebun gitu ya, terus manajemen, sistem CSA sendiri, pangsa pasar segala macam. Jadi itu keren banget gitu. Dan yang menarik adalah itu tuh menunjukkan kalau ternyata tuh kesadaran terkait dengan kesadaran untuk pangan dan juga bisnis model yang berkelanjutan khususnya di agribisnis itu tuh menjadi salah satu fokus dan interest yang cukup tinggi gitu ya dari teman-teman permaculture design course hari ini. Jadi keren banget sih dan lumayan seru gitu interaksinya. Harapannya setelah Mas Jeffrey tadi sharing gitu, harapannya apa? Kalau tadi sih saya cuman mungkin sesinya sih lebih sekedar sharing ya. Harapan saya sih semoga itu jadi sebuah benih inspirasi gitu. Jadi setelah ini pulang itu bisa menjadi satu bagian di mana dari sekian banyak informasi yang ada, itu tuh menjadi satu benih yang mungkin nanti bisa tumbuh menjadi sebuah inisiasi hal baru gitu. Kalau misalkan ada yang mau fokus di kebun produksi misalkan, tertarik untuk memulai CSA, nah itu semoga bisa kejadian gitu loh. Karena kalau dari kita percaya bahwa CSA salah satu bisnis model yang sustainable. Nah, semoga semakin banyak teman-teman tuh yang terus mau mencoba, dan semoga nanti tuh CSA menjadi salah satu praktek untuk sumber pangan yang lebih banyak diterapkan oleh teman-teman di komunitas permaculture maupun komunitas lain. Mungkin itu sih kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Wahidi dari Sumedang. Awalnya ikut pedisi ini saya ditawarin sama rekan gitu ya. Dan juga saya udah mencari tahu dari awalnya, cuman secara otodidak gitu, tentang permakultur tuh kayak gimana. Makanya saya tertarik ikut pedisi ini karena saya ingin lebih tahu wawasannya seperti apa gitu. Nah, untuk yang paling berkesan dari pedisi ini, jadi saya tuh tahu cara-cara penyangkulan, penggemuran tanah, kayak bikin itunya bedengan, terus kayak mulsanya pun itu dari bahan-bahan yang di sekitar gitu. Mungkin itu aja sih yang paling berkesan. Dan untuk setelah pedisi ini, mungkin saya akan ada dua tempat yang digarap itu
pertama dari sawah, yang kedua itu di dalam kebun ya berupa sayuran lah, sama pohon buah-buahan. Mungkin itu sih. Sekian, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Fathan dari Seni Tani dan Galih dari Seni Tani. ya hari ini kami dari Seni Tani berkunjung ke Kebun Hanif gitu ya dalam rangka belajar gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh Kebun Hanif gitu ya dan apa kebunnya gitu ya seperti apa dan sebagainya gitu. Kami tadi belajar juga tentang CSA gitu ya, Community Supported Agriculture yang sudah dilakukan juga oleh Mas Jeffrey dari Rock and Roll Farm gitu, yang mana itu salah satu inspirator kita gitu ya dalam membuat sistem CSA juga di Seni Tani. Selain itu juga kita berkeliling kebun di Kebun Hanif ini gitu ya, melihat keadaan kebunnya yang sudah sangat baik gitu ya, dengan segala diversifikasinya gitu ya. Keberagamannya yang sangat melimpah lah gitu. Menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Seni Tani untuk kami bisa terapkan di Seni Tani juga, baik secara tim gitu ya, kebun Seni Tani maupun secara individu gitu di rumah masing-masing gitu. Harapannya mungkin Kang Galih dulu ada apa yang Kesannya, sudah ya kesannya sebenarnya sebelum dari ke harapan. pertemuan tadi tuh seneng ketemu banyak orang, terus kita jadi bisa sharing macam-macam, dapat banyak insight juga, terus orangnya juga yang datang juga dari berbagai background, ada petani, ada yang praktisi dan macam-macam. Akhirnya bisa dapat insight yang luas juga dan menarik dan nambah jejaring gitu. Dan kita baru kesini juga nih, ternyata di situ Ciburu itu ya ada tempat seperti ini. Betul. Gitu yang bisa jadi tujuan buat chill, buat healing, terus sekedar jalan-jalan ke wilayah Padalarang gitu. Harapannya apa? Harapannya sih dari sini tuh kita bisa bikin mungkin semacam forum kali ya, forum kita bisa sharing di situ, bisa ngobrol, bisa saling berkeluh kesah, bisa saling menyediakan pundak untuk bersandar gitu kan. Kadang kalau sendiri teh capek gitu, kita dihadapi dengan berbagai macam kenyataan gitu ya. Kalau sendiri itu capek, tapi kalau punya teman itu bisa berbagi, bahkan bisa nyari solusi bareng-bareng. Itu sih harapannya kalau dari kita, dari Seni Tani. Sip. Terima kasih Terima banyak. kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Kumar Aji, biasa dipanggil selama PDC ini Kang Indra. Saya dari Sukabumi, tepatnya dari Sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti sebuah agenda yang sangat luar biasa ini, yaitu PDC perdana di Bandung. Kenapa mengikuti PDC ini? Karena memang ini seperti sebuah perjalanan yang senantiasa dicari ya. Dicari karena memang berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang dibaca selama hidup ini, sepertinya proses berpermakultur ini adalah proses yang cukup baik untuk dijalankan di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Maka dari itu beberapa bulan belakangan ini mencari research apa itu permakultur dan bagaimana menjalankan permakultur itu, seperti apa caranya, dan value atau nilai-nilai yang ada di balik kegiatan permakultur ini apa. Ketemulah nilai-nilai yang saya cari itu di dalam kegiatan PDC ini, alhamdulillah. Apalagi deh? Apa yang paling berkesan sih Oh, gitu. selama kegiatan di sini? Masya Allah ya, selama 2 pekan ini permakultur atau PDC ini betul-betul mengubah dan memantapkan mindset kita, khususnya sebagai seorang muslim, yang mana salah satu tugasnya adalah diamanahi sebagai seorang khalifah. Sebagaimana yang saya pahami, salah satu tugas pokok sebagai seorang khalifah adalah tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini dan tidak
terus-menerus melancarkan sebuah aktivitas yang mengakibatkan pertumpahan darah begitu ya. Karena di permakultur ini jangankan kepada manusia sebagai makhluk yang dalam tanda kutip dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna, penciptaan yang paling sempurna, kepada makhluk Allah lain yang kecil-kecil saja kita diamanahi untuk betul-betul menjaganya gitu ya. Makhluk-makhluk Allah lain yang ada di dalam tanah yang secara kasat mata seringkali tidak kita dapat lihat gitu ya. Itu betul-betul dibuka di sini gitu ya. Ternyata di dalam buminya Allah ini ada banyak sekali, bahkan di dalam tubuh kita juga ada banyak sekali makhluk-makhluk Allah lain yang secara tidak sadar itu bekerja sama dengan kita, itu harus dijaga gitu ya. Dan itu suatu falsafah berpikir yang membuat saya betul-betul berkesan dalam mengikuti PDC ini. Banyak sekali agenda-agenda yang dilakukan di PDC ini, mulai dari memahamkan kepada para peserta itu tentang value permakultur itu sendiri, ada konsep etika dan prinsip, kemudian bagaimana kita betul-betul memuliakan tanah, karena tanah itu adalah bagian dari kita gitu ya. Kita tercipta dari tanah, maka dari itu unsur yang paling dekat yang saya dapatkan gitu ya dalam perjalanan permakultur ini, bahwasanya ya tanah itu adalah komponen bumi yang paling dekat dengan kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan sebagai manusia begitu. Dan kita di sini diajarkan bagaimana memuliakan tanah, bagaimana memelihara unsur-unsur hidup yang ada di dalam tanah, sehingga konsep atau tata cara bertani yang kita dapatkan di dalam permakultur ini bukan hanya sekedar menanam benih, kemudian menumbuhkan atau melihat tanaman itu tumbuh, kemudian kita panen, bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana kita merawat tempat tanah itu disemai supaya seluruh komponen-komponen makhluk hidup itu dapat bekerja sama dan dapat membuat jejaring ekosistem yang baik, sehingga kita betul-betul secara holistik merawat kehidupan-kehidupan yang ada di sekitar kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Harapan yang ada di dalam diri saya setelah mengikuti permakultur ini atau PDC ini adalah ya tentu memperbaiki lifestyle ya. Tentu memperbaiki lifestyle saya sebagai bagian dari ekosistem ini, supaya betul-betul merenungi, memikirkan tindak tanduk perbuatan saya ke depannya itu harus ngapain, sehingga apa yang akan saya lakukan itu memiliki dampak untuk kepedulian terhadap bumi, kepedulian terhadap manusia, dan dapat berbagi adil untuk seluruh makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini. Kemudian setelah itu beranjak kepada keluarga, kemudian kepada lingkungan sekitar, dan mudah-mudahan bisa kepada ya hal-hal yang lebih besar lagi. Mungkin itu rekan-rekan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faisal Adam, tapi biasa dipanggil Adam. Saya ikut kegiatan PDC juga di Kebun Hanif gitu, di sini gitu bersama teman semua dari berbagai komunitas juga gitu, yang ikut serta menjalankan permaculture juga gitu. Kenapa sih gitu, mungkin ya kenapa sih saya ikut PDC ini gitu. Sebenarnya sih itu berangkat dari dulu saya tuh gelisah gitu ketika di kota, itu karir gitu, kehidupan sehari-hari pun juga melihat apa yang saya makan, tempat tinggal saya, pakaian saya, semuanya gitu ya. Seperti saya tuh nggak ngerasa ada yang salah gitu, ada yang kurang baik lah istilahnya itu gitu. Ada kerusakan yang ditimbulkan gitu. Contohnya ketika makan, karena kaki saya petani gitu, saya tuh ngelihat gitu, kakinya tuh merah-merah gitu. Itu karena memang tempat dia bertani itu sawahnya udah rusak gitu, secara ekosistemnya, pencemarannya gitu, limbah dari pabrik juga ada di sana gitu.
Jadi ngelihat kayak, loh kok apakah memang seharusnya begini gitu. Ini kan nggak bisa dibiarkan terus gitu. Belum juga ngelihat dari sisi energi juga sama. Banyak sekali lah kita udah sama-sama tahu gitu tentang kerusakan di berbagai hal itu gitu. Nah akhirnya tuh ya dulu nyari-nyari gitu. Nyari-nyari ke sana kemari sampai ke Banten gitu kan ya. Dari Bandung ke Banten ke kabupaten-kabupaten gitu. Tapi sejauh proses pencarian itu selama hampir setahun, nemunya ya sama gitu. Pertanian, peternakan konvensional gitu. Ataupun kalau jenis usaha gitu yang dari hasil pertanian peternakan itu pun juga ya biasanya sih ya konvensional juga gitu. Masih ada dampak-dampak kerusakan yang dihasilkan. Akhirnya tuh ya mencari itu juga ternyata alhamdulillahnya gitu membuahkan hasil gitu. Ketemulah gitu dulu tuh Permaculture Indonesia gitu. Nah Permaculture Indonesia itu gitu di grup itu aku belajar sama Pak Anam gitu. Nah cuman dari situ kan kenal tuh ada Kang Afif gitu, ada Teh Aca gitu, jadi bicara tamu juga. Nah, karena itu ternyata dekat di Bandung, nah akhirnya ya saya kesini gitu. Nah volunteer tuh 8 bulan gitu. Setelah itu akhirnya juga nggak lama ada event katanya nanti mau ada PDC gitu. Akhirnya saya ikut PDC. Nah disitulah gitu itu merasa akhirnya ingin hidup yang beretika, yang sebaik mungkin itu jadi satu hal yang realistis gitu, bisa dicapai gitu. Nah, dari situlah saya sekarang ikut PDC. Nah kemudian apa sih harapannya gitu ya kalau misalkan udah lulus dari PDC ini gitu. Ya insya Allah sih ya pengen bisa mengamalkannya sebaik mungkin gitu. Kalau spesifiknya saya pengen sih gitu bisa menciptakan produksi pangan gitu, yang mana itu memang sustainable gitu, etis. Nah tapi nggak hanya itu gitu, karena kita juga tahu kadang ya nggak cukup lah hanya mengubah dari sisi fisiknya aja gitu dengan pangannya aja. Kadang kita juga harus bisa memberikan keilmuan, cara berpikir gitu. Ya itu juga nggak hanya dengan lisan tapi juga dengan teladan gitu. Pengen juga tuh bisa bersama-sama ke arah sana gitu, untuk masyarakat juga mengerti gitu. Karena saya ngelihat juga gimana ya, abah saya pun kakek gitu ya, kalau bahasa Sunda kan abah ya. Abah saya itu tuh dia tuh ya seorang kakek biasa gitu, yang peduli sama anak-anaknya gitu. Tapi karena memang dia sudah sudah terlanjur seperti itu gitu, dan merasa ekonominya tuh memang ditunjang dengan cara bertani yang seperti itu, dan nggak ada gitu pengetahuan tentang permaculture gitu atau hidup yang beretika itu bagaimana gitu prakteknya. Akhirnya itu tetap dijalani gitu, dan itu nggak bisa disebut buruk gitu, karena dengan itu ya saya hidup gitu, dan saya sekarang bisa kenal permaculture. Jadi ya harapannya sih saya bukan hanya sekedar tadi bisa menerapkan buat pribadi atau produksi pangan, tapi inginnya ilmu ini juga tersebar luas gitu. Orang-orang bisa mengerti gitu. Sehingga kita bisa menciptakan kehidupan yang etis, indah, nyaman gitu. Dan kita bisa berbahagia dengan itu gitu. Karena dengan itu juga kita bisa sesuai dengan konsep-konsep universal gitu. Apalagi kalau bagi seorang muslim bisa sesuai dengan menjadi muslim yang sebaik-baiknya. Mungkin ya begitu sih singkatnya. Terima kasih. Halo, nama aku Putra Trianugrah A. Sekarang itu aku lagi awalan aku tuh seniman basicnya, dikasih potensi sama Allah tuh di bagian kreativitas gitulah, intinya ide, kreativitas, seni rupa, berekspresi dan sebagainya. Nah, sekarang aku lagi terjun bergulat di dunia perkebunan, pingin belajar gitu, selaras dengan alam. Nah di sini aku lagi mengikuti acara PDC, Permaculture Design Course. Itu di sini aku belajar pertama jejaring sih sebenarnya, berkenalan dengan orang, berinteraksi dengan orang yang selaras juga, maksudnya arahnya ke perkebunan, ke alam. Maksudnya yang didapat selama kemarin ini, pertama ini koordinasi saling berkelompok, maksudnya ya kita saling bertukar ide, saling tahu latar belakang masing-masing yang ingin terjun di alam ini, di perkebunan, khususnya perkebunan organik yang terintegrasi.
kemarin belajar juga ngedesain lebih terperinci. Maksudnya kita nggak langsung garap lahan tiba-tiba langsung garap lahan, tapi dirinci dulu nih gimana cara ngedesainnya, bagusnya kayak gimana, sistem integrasi antar elemennya gimana. Yang paling penting adalah adab dan etikanya ini di permaculture. Apa yang paling berkesan nih? Hmm. Kegiatan praktek kah, materi, apa? Oke, yang paling berkesan itu ketika aku mencerap ide-ide dari teman-teman yang lain gitu. Dan kayak tahu realitanya kayak gini nih, cara berpikir orang lain kayak gini. Nah, disitulah aku lebih menurut aku lebih menarik sih ketika cara pandang orang ini terhadap realitas sekarang kayak gimana, terlebih ke perkebunan, lebih mendalam lagi ke manusianya. Jadi kayak lebih ke identitas sebagai manusia di bumi ini harus ngapain. Nah, di situ aku lebih berkesannya gitu, lebih ingin tahu setiap individu kayak gimana gitu. Selebihnya ya pastilah pembelajaran dari ngedesain ini ya, tata cara kedepannya kayak gimana. Kesan aku kayak gitu, senangnya gitu. Harapannya setelah ini apa? Harapannya dari sini aku bisa bermanfaat bagi manusia di luar sana yang membutuhkan si potensi ini gitu, potensi kreativitas terlebihnya di diri aku ini untuk mengelola bumi ini gitu, menjadi yang lebih baik, bumi yang kembali lagi ke Madadina Lestari gitu, masyarakat Madadina Lestari gitu. Sekian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif. Saya dari Kebun Hanif, dan juga kebetulan saya diamanahi untuk menjadi salah satu instruktur di Permaculture Design Course atau PDC kali ini. Yang mendasari kami untuk istilahnya menyelenggarakan PDC adalah salah satunya adalah untuk memfasilitasi teman-teman ataupun masyarakat yang ingin belajar bagaimana mengenal pertanian selaras alam ya. Dan juga selain itu juga karena khususnya di area Jawa Barat ini ataupun di area Bandung ini masih belum ada ya, masih baru gitu ya, yang terkait dengan PDC ini. Dan kami alhamdulillah bersama teman-teman, bersama Mas Riwi, Mas Arci, dan juga Mas Rian dan Kang Rio alhamdulillah bisa menyelenggarakan PDC ini gitu ya, yang berlokasi di Kebun Hanif. Lalu yang paling berkesan buat saya adalah melihat begitu antusiasnya para peserta gitu ya mengikuti Permaculture Design Course ini, karena mereka mendapatkan insight baru ya, khususnya terkait dengan bagaimana kita hidup secara berkelanjutan dan bagaimana kita bercocok tanam ramah lingkungan gitu ya. Dan juga secara filosofisnya bagaimana di dalam Islam itu juga mengajarkan untuk hidup yang selaras alam sesuai fitrah gitu ya, dan salah satunya lewat permaculture ini kita mempelajari itu semua gitu. Terus harapannya sih ke depannya untuk Permaculture Design Course atau PDC ataupun teman-teman yang udah mengikuti PDC ini tentu bisa mengaplikasikannya di setiap lokasinya masing-masing, dan bisa menyebarkan value atau nilai-nilai yang bermanfaat gitu ya dari pelatihan ini gitu ya. Karena memang tujuan kami juga adalah untuk agar ilmu ini tersebar gitu ya, kebaikan ini akan tersebar di tempat-tempat yang lain. Mungkin itu saja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwi, saya dari Jakarta. Umur saya 43. Penting gak sih? So, pada dasarnya ini PDC pertama kita di area Jawa Barat. Kenapa sih kita melakukan ini, kenapa kita buat PDC ini di daerah sini? Karena emang sebenarnya udah pernah zaman dulu, cuman setelah itu belum pernah ada lagi PDC yang dilakukan di area Jawa Barat, terutama Bandung dan sekitarnya. Jadi kita terunggah untuk membuat ini, dan kebetulan Kang Afif dari Kebun Hanif itu juga open dengan ide seperti ini. Akhirnya kita wujudkan, dan alhamdulillah ini sudah memasuki hari-hari terakhir PDC
pertama 2022 di Kebun Hanif. Pesan saya terhadap pada dasarnya sih semua materi sudah kita sampaikan selama durasi PDC ini. Ya, kita mengikuti kurikulum yang ada di buku desain manualnya Bill Mollison. Materi-materi ini ya cukup menantang lah buat para peserta yang ada yang udah berpengalaman, ada juga yang masih baru. Saya paling suka tuh pada saat mengajarkan ethics dan prinsip dengan menggunakan games, karena itu makanya belum pernah diimplementasikan di PDC sini, maksudnya PDC di Jawa Barat. Saya juga belajar itu dari salah satu mentor saya juga di Jogja, yaitu Ibu Dwi Pertiwi dari Omah Lor. Nah, dari situ saya mengembangkan sendiri, dan ya alhamdulillah teman-teman menyukai model pengajaran seperti itu. Jadi tidak bosen materi mulu. Gitu. Harapan saya terutama untuk para peserta ya mereka keep moving forward, selamat berproses. Dan untuk kedepannya ya mudah-mudahan kita bisa mengadakan PDC di Jawa Barat ini nggak hanya di Kebun Hanif, tapi di tempat-tempat yang ada di Jawa Barat. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian, saya dari keluarga Rumah Ulin. Kami di sini mendapat kesempatan untuk ikut serta sebagai fasilitator dalam PDC di Kebun Hanif, di mana PDC ini baru pertama kali ya untuk di Kebun Hanif dilaksanakan. Memang ini menjadi sebuah konsen kami, karena di sebelumnya pun kami ini sama-sama teman-teman yang memiliki konsen terhadap lingkungan hidup juga, karena kita tahu kondisi lingkungan di sekitar kita saat ini itu tidak sedang baik-baik saja ya. Nah, jadi dengan adanya PDC ini yang diadakan selama hampir 14 hari ya, hampir 2 minggu itu, kita harapkan teman-teman yang memiliki konsen terkait untuk pelestarian lingkungan dan juga mungkin memiliki lahan yang akan dikelola sehingga bisa menjalankan pola pertanian, pola perkebunan atau pola cocok tanamnya yang mengikuti dengan pola-pola yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah yang ada di alam sekitar kita gitu. Sehingga harapannya dengan semakin banyaknya orang yang memahami tentang pentingnya untuk melaksanakan metode pertanian dengan menggunakan metode permaculture ini, itu akan semakin baik bagi lingkungan sekitar kita, dan juga itu akan menjadikan kita sebagai manusia yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sebagai khalifatul fil ard. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.